Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya
kemarin kita kan ada acara pelatihan. Oh, Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. ada event dari ke depan. Eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah kan? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. Hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi bukan? Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. Itu ya datang langsung. Pemirsa, setidaknya terdapat sekitar 3.000 jenis ular yang ada di dunia ini. Sejak awal kemunculan mereka, selama zaman dinosaurus, mereka telah sukses beradaptasi dengan pola hidup yang berbeda. Dan pada akhirnya berkembang menjadi sebuah spesies yang berbeda. Dan terkadang dalam evolusi tersebut banyak terdapat hal-hal yang unik dan aneh. Seperti ular-ular yang pernah ditemukan berikut ini. Dan on the spot telah merangkumnya dalam 7 penemuan ular teraneh di dunia. Diawali dengan penemuan ular piton berambut. Seekor ular piton sepanjang 3 meter ditemukan memiliki rambut yang cukup panjang, yaitu sekitar 15 hingga 20 cm, sehingga dinamai si gondrong oleh penemunya, Ade Wahyudin, warga Indramayu. Ia menemukannya saat bersama temannya pergi berziarah ke daerah wisata Cibulan, Kabupaten Kuningan pada 28 Januari 2010 silam. Saat ditangkap, ular itu sedang diam melingkar di bawah pohon. Ade mengaku dirinya telah mendapat firasat melalui mimpi kakinya bengkak serta badannya panas dingin pada malam sebelum menemukan ular aneh tersebut. Ia merasa seperti ada yang merasuki tubuhnya. Kini ratusan warga yang penasaran segera menyerbu rumah Ade untuk berebut melihat keanehan ular berambut yang dimasukkan ke dalam akuarium oleh penemunya ini. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Polsek Indramayu bertindak cepat dengan segera mengamankan ular aneh tersebut dan segera mengembalikan ular tersebut ke juru kunci maka yang mengaku sebagai satu-satunya orang yang bisa merawat ular berambut tersebut. Menurutnya, ular itu bukan hanya ular hutan biasa, melainkan leluhur. Bahkan tidak sembarang orang bisa melihatnya. Namun ular aneh itu kini telah hilang dan tidak mau menampakkan diri lagi. Selanjutnya adalah penemuan ular berkepala manusia di Blitar, Jawa Timur. Pada Juni 2010 silam, warga desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, digemparkan dengan penemuan ular berkepala wanita berambut panjang. Adalah Zamroji yang mengaku menemukan ular berkepala wanita itu. Makhluk gaib itu ditemukan di tempat yang dianggap tempat angker bernama Sumber Buntung. Ular aneh ini mempunyai tinggi sekitar 10 cm dengan badan yang melingkar. Rambut yang ada di kepala wanita bertubuh ular itu sepanjang 8 hingga 10 cm dengan kuku tangan sepanjang 3 cm dan di mulutnya terlihat taring. Zamroji mengatakan sebelum menemukan makhluk aneh itu, dirinya bermimpi bertemu dengan seorang gadis cantik. Dalam mimpinya, gadis cantik itu mengenakan pakaian serba hijau dan berkata kalau ia akan ikut Zamroji selama 1 bulan.
Keesokan paginya saat Zamroji bekerja memberi pupuk pada tanaman padi miliknya, tiba-tiba Zamroji langsung menengok ke arah barat, tepatnya di bawah pohon pisang, yang melihat ada semacam batu. Merasa aneh, lantas Zamroji mendekati batu tersebut, yang ternyata menyerupai wanita dengan badan berbentuk ular melingkar. Selanjutnya, Zamroji meminta bantuan Rukan, seorang tetangganya, untuk membantu memindahkan ular aneh itu. Atas saran tetangganya itu, Zamroji mengambilnya dan menyimpannya dalam akuarium. Sontak, warga banyak yang datang berbondong-bondong untuk melihatnya. Penemuan ular teraneh di dunia lainnya adalah ular berlafaz Allah di kepala. Ular dengan lafaz Allah di bagian kepalanya ini telah mencuri perhatian warga. Ular aneh ini ditemukan oleh Reni pada sebuah pohon pisang di pekarangan rumahnya di Jalan Anjuring, Kecamatan Kuranji, Padang. Temuan ini sempat menghebohkan warga karena saat melihat ada yang aneh dari ular itu, Reni langsung memanggil warga, sehingga warga berbondong-bondong untuk melihat wujud dari ular tersebut. Menurut Reni, kejadian ini berawal saat anak-anak berteriak-teriak saat melihat ular di pohon pisang yang ada di dekat rumahnya. Mendengar teriakan tersebut, Reni langsung melihatnya. Ternyata memang ada seekor ular dengan jenis cantik manis yang berukuran tidak terlalu besar. Karena sebelumnya juga sering ditemukan ular di kawasan tersebut, Reni beranggapan itu hanya kejadian biasa. Namun ternyata ada keganjilan dengan ular yang masih ada di pohon pisang tersebut, di mana pada bagian kepalanya terdapat tulisan yang berlafazkan Allah. Bukan itu saja, pada bagian ekornya ada huruf dal dan jal yang dibaca menjadi dajjal. Karena keanehan ular yang jarang ditemukan ini, Reni berniat untuk memelihara ular tersebut untuk sekedar koleksinya. Berlanjut ke penemuan ular bertentakel. Pada Oktober 2012 lalu, ular yang tak diketahui penemunya ini dikirim ke Kebun Binatang National Smithsonian. Ular ini diperkirakan merupakan ular hasil perkawinan silang ular air langka, yakni Erpeton tentaculatus. Ular langka bertentakel berukuran sepanjang 90 cm ini sebenarnya berasal dari Asia Tenggara. Dan tentakel pada ular itu berfungsi sebagai antena perasa saat ular berenang dalam air. Bagian yang paling terkenal dari ular ini adalah tentakel berdaging aneh di moncongnya. Ular air lain dari Asia Tenggara ini adalah spesies yang unik, spesies terakhir yang masih hidup dari genusnya. Tentakel ini sebenarnya untuk mendeteksi gerakan dalam air dan menyerang setiap ikan malang yang berenang di dekatnya. Sifat lainnya yang menarik adalah kecepatan menyerang tentakel dari ular ini sungguh luar biasa. Hanya diperlukan 15 milidetik untuk menangkap mangsanya. Meskipun ular tentakel berbisa, bisanya tak menimbulkan ancaman bagi manusia. Sehingga tak heran ia menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung kebun binatang tersebut. Berikutnya adalah penemuan bayi ular berkepala dua. Pada Oktober 2011 lalu, seorang tukang kebun terkejut saat melihat seekor ular di halaman rumahnya. Bukan karena ia fobia dengan hewan melata itu, namun bentuk hewan itu yang tak biasa, yakni berkepala dua. Saat itu, Paul Carver sedang menyemprotkan cairan pembasmi rumput di lahannya. Ia menemukan sejumlah ular kecil. Saat mengamati kerumunan ular itu, ia menjumpai salah satu hewan reptil itu berkepala dua. Meski bentuknya aneh, ular itu merayap tanpa masalah. Pria asal Clarksville, Tennessee, Amerika Serikat itu lantas menelpon temannya, Bill Grandstaff, seorang petugas di bawah marga satwa, yang memutuskan untuk menyerahkan ular jenis king snake yang tak berbisa itu ke Tennessee Tech University. Dan hewan itu kini telah dianalisis seorang ahli bernama Dr. Dancock. Ada kekhawatiran ular itu tak bakal hidup lama, sebab dua kepalanya memiliki keinginan yang berbeda. Kondisi itu diperkirakan akan membuatnya sulit makan, meski saat ini sudah bisa minum air. Namun, jika bayi ular berkepala dua itu bisa makan dengan normal, ia bisa hidup hingga 20 tahun dan mencapai panjang 1,8 meter. Namun, tetap harapan hidupnya bisa berkurang 3 tahun karena kondisinya yang abnormal.
penemuan ular berkaki aneh. Ular ini ditemukan seorang penduduk Cina bernama Ding Qiangshu. Ular yang memiliki tubuh panjang 40 cm mempunyai kaki jari-jari yang ukurannya kecil. Kini ular tersebut telah diteliti di laboratorium China West Normal University di Nanjing. Long Shuai, seorang pakar ular, mengatakan temuan aneh ini sangat mengejutkan dan belum diketahui penyebab keanehan pada ular tersebut sebelum mereka melakukan otopsi. Biasanya mutasi genetik terjadi pada ular adalah tumbuhnya dua kepala yang muncul dengan proses yang sama seperti halnya bayi kembar siam pada manusia. Namun, apakah ular seperti ini memang memiliki spesies tersendiri, ataukah ular yang mengalami mutasi genetik, atau bahkan telah melalui sebuah evolusi sehingga memiliki kaki dan jari? Sayangnya belum ada penelitian lebih lanjut mengenai ular ini, mengenai spesies dan apakah ini ular atau seekor kadal. Adalah penemuan ular dengan kepala di dua sisi tubuhnya. Pada September 2012 lalu, sebuah keluarga di South Carolina, Amerika telah menemukan seekor ular bertubuh aneh. Ular itu memiliki dua kepala dan satu kepala di setiap ujung tubuhnya. Dalam banyak kasus, kelainan hanya terjadi di sisi yang sama. Setiap kepala mempunyai dua mata dan lidah yang bergerak cepat. Mereka akan mengambil alih kontrol tubuh secara bergantian. Ular kecil yang telah diidentifikasi itu dikenal sebagai ular tanah yang tidak berbahaya bagi manusia. Ular itu ditemukan oleh Savannah Logan dan adiknya Prasen yang tampak terpesona dengan bentuknya. Dan cacing tanah dan arthropoda kecil berukuran 22 hingga 35 cm menjadi makanan favorit dari ular tersebut. Sementara kepala utama melakukan sesuatu, kepala lainnya akan mencoba untuk pergi ke arah berlawanan. Karena sangat tertarik akan keindahan ular tersebut, maka sang pemilik sangat menjaga kondisi ular tersebut dan tak berniat untuk menjualnya. Pemirsa, itulah ketujuh penemuan ular teraneh di dunia versi on the spot.